kita, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bawa pujian kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini Kau boleh hadir, memberikan kami kesempatan untuk kami dapat memuji dan menyembah-Mu. Bahkan kami boleh mendengar firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan radio ini, biar Engkau hadir dan menjamah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau layak Tuhan, Engkau layak. Terima pujian kami, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bawa pujian kami bawa syukur kami hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami menyembahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, saudara, mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami kembalikan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Inilah yang menjadi pujian kami. Engkau layak terima pujian dan sembah kami. Buat pagi hari ini kami rindu Tuhan mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami yang mendengar melalui radio Buana Asri ini. Biarlah Tuhan, Engkau boleh menjamah kehidupan kami dan kami boleh mengerti maksud dan rencana-Mu melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang keluar itu menjadi rema buat kehidupan kami dan kami boleh mengerti lagi setiap firman-Mu dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan satu kesempatan yang begitu baik. Kita masih bisa bernafas dalam setiap kehidupan kami, kehidupan kita sehari-hari, karena anugerah Tuhan, karena cinta kasih Tuhan yang senantiasa selalu baru setiap hari. Tema pada pagi hari ini, kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Ia Tuhan yang benar dan hidup.
Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Ia Tuhan yang benar dan hidup. Kita buka Alkitab kita, saudara pendengar. Dalam Yohanes 11 ayat yang ke-20 sampai dengan 27, di sini firman Tuhan berkata, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, dan Dia yang akan datang ke dalam dunia ini." Amin. Ketika Yesus mendengar kabar dari Marta dan Maria bahwa Lazarus sedang mengalami sakit keras, Yesus dalam perjalanannya sengaja menunda 2 hari lamanya sebelum ia berangkat ke Betania, tempat di mana ketiga saudara itu tinggal. Ketika Yesus tiba di sana, Lazarus telah mati dan telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Semua mengira bahwa Yesus terlambat datang. Jasad Lazarus tentunya sudah rusak dan berbau. Tidak mungkin bisa dibangkitkan kembali, tetapi saat Yesus memanggil Lazarus dengan suara keras yang telah mati datang keluar dari kuburnya, masih lengkap dengan kaki, tangan terikat kain kapan, dan mukanya tertutup kain peluh. Di hari keempat kematiannya, Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan terlambat, tetapi Dia sengaja berlambat-lambat untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Allah, supaya banyak orang melihat dan percaya bahwa Yesus memang diutus oleh Allah, Sang Juru Selamat. Benar saja, saat Lazarus dibangkitkan, banyak orang yang hadir di sana dan menjadi percaya. Pertobatan besar terjadi ketika Yesus melakukan mujizat. Tuhan Yesus telah mematahkan semua batasan dan hukum alam yang dipelajari oleh manusia. Dalam perikop ini, kita telah mendengar bagaimana Lazarus yang sudah terbaring 4 hari dan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kematiannya sendiri pun telah menjadi bukti selama ia mati dan ia bangkit pada hari ketiga untuk kehidupan kita setiap orang percaya. Yang artinya kematian final bagi manusia Dia patahkan. Tuhan Yesus patahkan dengan bangkit dan hidup kekal sampai sekarang dan selama-lamanya. Pelajaran apa yang kita dapat melalui pembacaan kita pada pagi hari ini? Ada 4 makna tentang kebangkitan Yesus. Adalah bukti bahwa Ia adalah Tuhan yang hidup dan yang benar. Yang pertama dalam Yohanes 11 ayat 17. Di sini firman Tuhan berkata, "Maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kuburnya." Artinya kematian itu menunggu setiap orang. Kita tidak bisa lari dari sebuah kenyataan. Kita tidak bisa lari dari dinamakan namanya kematian. Semua orang pasti akan mengalami kematian. Ada sebuah ilustrasi ketika bunga di tengah taman yang dipetik oleh pemiliknya. Di antara bunga-bunga yang banyak, terdapat satu bunga yang
bagus dan yang indah. Ketika kita dipetik, dan artinya ketika kita sudah dipetik dan itu kita memiliki suatu kehidupan yang baik, yang indah, yang dipandang oleh pemiliknya. Begitu juga kehidupan kita. Ketika kita mengalami sebuah kematian, artinya kita tidak bisa lari dari kematian tersebut. Kita harus menerima, kita harus siap bagaimana meresponi akan kematian itu tersebut. Banyak istilah tentang kematian. Kematian yang pertama sering disebut di dalam Alkitab, yaitu kematian secara rohani. Kematian rohani, andaikan itu seperti sebuah telepon yang kita gunakan untuk menelepon. Berarti ada hubungan dengan pusat yang sudah terputus. Karena itu saya sebut sebagai telepon yang mati. Telepon itu sendiri masih ada di sana. Kabelnya ada dan alat pendengarnya ada dan pembicaranya ada. Tetapi hubungan dari yang pusat, ketika kita menerima telepon lalu di tempat lain sudah memutuskan hubungannya, berarti sudah tidak ada hubungannya lagi. Kita mati secara rohani, artinya hubungan kita itu sudah terputus dengan Allah. Tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan dan kita. Karena apa penyebabnya? Alkitab mengatakan bahwa yang menjadi batasan atau putusnya hubungan kita yaitu pelanggaran dan dosa-dosa kita. Itu dalam Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan dirimu terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tetapi di sini Yesus tidak berbicara tentang kematian rohani. Dia sedang berbicara tentang kematian jasmani, yaitu ketika Lazarus sedang mati. Maka dikatakan kita mati secara tubuh jasmani kita. Dalam suratnya Raja Salomo berkata bahwa ada waktunya untuk lahir dan ada waktunya untuk mati. Demikian juga kehidupan orang percaya. Semua ada waktunya. Dalam kitab Mazmur juga ada ayat yang mengatakan bahwa kepastian kematian jasmani akan menimpa setiap orang. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami semua kematian, yang dapat meluputkan nyawa dari kuasa dunia orang mati? Atas pertanyaan ini kita semua akan menjawab, pasti semua orang akan mati. Semua orang yang hidup, dan itu semua kita sedang menunggu kapan waktu dan giliran kita untuk dipanggil Tuhan. Tetapi bagaimana kita meresponi kematian di dalam Kristus? Bagaimana kita siap untuk menerima, bahkan menerima sesuatu yang kekal dalam kehidupan kita ketika kita dipanggil Tuhan, yaitu bagaimana kehidupan kita menjadi berkat, atau sebaliknya kita tidak menggunakan hidup kita untuk menjadi berkat, sehingga ketika kita dipanggil Tuhan, kita dalam keadaan seperti apa? Kita dalam keadaan baik atau tidak? Lalu makna yang kedua dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah Kristus merupakan pengharapan setiap orang percaya. Di sini dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ketika Yesus berkata kepada Marta bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup, maksud Yesus ialah bahwa ia bukan sekedar guru yang mengajarkan
perkara tentang kebangkitan. Tetapi Yesus adalah kebangkitan. Lalu Marta menjawab bahwa memang pada akhir zaman semua orang akan dibangkitkan kembali. Di sini Marta menjawab tentang kebangkitan di akhir zaman. Marta dia percaya bahwa kebangkitan di akhir zaman adalah melalui Yesus. Yesuslah sumber kebangkitan itu. Itulah sebabnya Yesus Kristus adalah pengharapan dari setiap orang yang rindu akan hidup yang kekal, yang rindu akan kebangkitan dan tidak akan mati lagi. Dalam surat Ibrani juga pengharapan merupakan sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Artinya pengharapan kita di dalam Kristus itu merupakan sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Artinya ketika kita menaruh pengharapan kita pada Tuhan Yesus dan percaya akan kebangkitannya, kita akan beroleh hidup yang kekal. Bukti lain dari kebangkitan Yesus adalah perubahan hidup yang dialami oleh rasul-rasul. Sebelum kebangkitan, ketika Yesus ditangkap dan disalibkan serta dikuburkan, kita tahu bahwa rasul-rasul itu mengalami ketakutan. Mereka semua bersembunyi dalam kamar yang terkunci. Tapi setelah mengetahui bahwa Yesus ada bangkit, mereka berani untuk menyaksikan, mereka berani untuk menceritakan, dan banyak pertobatan yang terjadi. Lalu makna yang ketiga, apa yang kita pelajari dari kebangkitan Tuhan Yesus ini? Percaya adalah kunci setiap orang. Dalam Yohanes 11 ayat 25 ayat yang B, bagian B, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dari ayat ini kita belajar bahwa kita sudah melihat bahwa Yesus Kristuslah adalah satu harapan setiap orang. Kuncinya adalah percaya. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah pengharapan kita dan kunci untuk kita mengalami suatu perubahan, suatu pengharapan yang kekal di dalam Yesus, itu akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Percaya sangat penting sekali dalam kehidupan orang percaya. Orang-orang Kristen di Alkitab disebut orang-orang percaya. Apakah yang dimaksud dengan orang percaya? Percaya berarti apa? Percaya berarti yakin, bahwa yakin adanya Tuhan. Keberadaan kita hari ini merupakan wujud cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya harapan kita. Bahwa kita yakin bahwa Allah berjanji pasti terjadi. Kita yakin kalau kita percaya Yesus, lalu Tuhan akan memberi kehidupan yang kekal. Orang percaya yaitu orang yang yakin bahwa hal yang dipercayai itu pasti akan terjadi dan akan digenapi oleh Tuhan. Inilah kepercayaan yang tidak bisa kita pakai dan kita ukur melalui pikiran kita, perasaan kita. Tetapi dengan hati kita mengambil suatu lompatan yang besar. Kita berani melangkah bahwa Yesus akan membuat kita mengalami suatu perubahan yang besar. Tetapi bagaimana percaya ini? Bagaimana percaya yang sungguh-sungguh? Sering istilah ini sebenarnya sukar dimengerti. Malahan kita sering berpikir bahwa istilah percaya dapat menipu banyak orang. Saya rasa kita akan lebih mengerti arti kata ini bila kita memakai mempercayakan. Jadi percaya kepada Yesus artinya mempercayakan hidup kita, mempercayakan pengharapan kita kepada Yesus. Ada salah satu murid dari Tuhan Yesus yaitu Thomas. Ketika Thomas saat itu ia tidak
mudah percaya akan kesaksian dari murid-muridnya yang lain ketika Yesus telah bangkit. Dalam Yohanes 20 ayat 25 dikatakan bahwa maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya. Di sini ada dua hambatan yang membuat kita tidak percaya akan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu penglihatan kita. Penglihatan merupakan hambatan untuk kita percaya, untuk kita mengalami suatu mujizat yang besar. Sama halnya yang terjadi ketika Thomas saat itu. Thomas tidak mudah begitu percaya ketika Tuhan Yesus sudah dibangkitkan. Sehingga ia melontarkan sebuah kata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Di sini Thomas tidak mempercayai begitu saja. Lalu hambatan yang kedua yaitu keraguan kita. Keraguan kita lah yang menjadi hambatan untuk kita percaya akan mujizat Tuhan. Di sini Thomas juga ragu. Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya. Di sini Tuhan Yesus ketika bangkit menghadapi sikap Thomas, Tuhan tidak marah kepada Thomas. Ia malah berkenan dan menyatakan dirinya kepada Thomas dan menunjukkan bahwa Tuhan itu hidup. Yesus menawarkan suatu kesempatan yang besar kepada Thomas untuk melihat dan menyentuh bagian tubuhnya yang luka. Betapa besar kasih karunia Tuhan Yesus yang Tuhan berikan kepada Thomas. Seperti kasih seorang ibu yang hanya menginginkan kesembuhan bagi anak-anaknya. Tak pelak pembuktian bahwa itu membuat mulut Thomas mengakui kedaulatan Tuhan Yesus. Yang muncul bukan lagi Thomas yang bergelut tentang keraguan akan kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi Thomas yang bertelut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari kisah Thomas ini kita belajar apa yang membuat kita ragu saat ini. Mungkin kita ragu. Saat ini kita belum melihat. Saat ini kita belum percaya. Mujizat Tuhan belum dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita bawa setiap doa kita, setiap harapan kita kepada Tuhan. Kita telah mendengar 3 makna dari kebangkitan. Yang pertama, kita percaya bahwa kematian itu tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, Kristus merupakan pengharapan kita. Lalu yang ketiga, kita harus percaya bahwa percaya merupakan sebuah kunci untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Mari saudara, mungkin engkau hari ini sedang ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus. Buang keraguan kita ini. Apa yang kita lihat hari ini, apa yang kita gumulkan hari ini, kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Kita bawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan Yesus. Karena kita percaya pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau yang telah bangkit dan telah mengalahkan setiap maut Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini Bapa, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang hidup dan yang benar. Kami bawa kehidupan kami dan kami percaya Kau sanggup melakukan mujizat demi mujizat di 2000 tahun yang lalu. Demikian juga kami percaya di tahun ini Tuhan, Kau boleh menunjukkan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Dan kami bawa Tuhan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar firman-Mu menjadi rema dan kami boleh memaknai akan kebangkitan-Mu Tuhan. Dan kami juga bawa Tuhan kota kami Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pakai setiap pemimpin-pemimpin yang ada. Biarlah roh hikmat kebijaksanaan senantiasa mengikuti mereka. Biarlah lawatan besar, pertobatan besar boleh terjadi untuk bangsa kami Tuhan. Dan kami juga bawa Tuhan kota kami Sragen. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati pemimpin-pemimpin yang ada. Dari bupati, wakil, staf, dan jajarannya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan terus memimpinnya, akan menyertainya. Roh hikmat dan kebijaksanaan juga senantiasa menyertai mereka. Agar Sragen boleh tercipta keamanan, kesejahteraan, bahkan kedamaian sekalipun Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di Kabupaten Sragen. Tuhan juga akan memelihara hamba-hamba-Mu, Tuhan yang akan memberkati setiap pelayanan mereka. Tuhan pakai setiap kami yang melayani Tuhan, umat-Mu. Biarlah kami boleh membawa umat-Mu lebih mengenal Engkau lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami bawa pujian kami Tuhan. Kami bawa persembahan kami hanya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biar Engkaulah harapan dan satu-satunya dalam kehidupan kami. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara pendengar sekalian. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati.